Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih sehat, masih panjang umur, masih dikuatkan iman Islam oleh Allah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu, satu-satunya manusia yang catatan sejarahnya lengkap itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai dilahirkan, di mana belum dilahirkan tempatnya masih ada Bapak. Kalau Bapak-bapak ke Mekah itu sekarang namanya Perpustakaan Mekah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Itu tempat kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah wafatnya di mana, makamnya di mana itu sekarang masih ada. Kalau kita ke Madinah, insya Allah kita ziarah ke Rasulullah SAW. Beda dengan kita yang paling umurnya di atas 50 tahun atau yang hadir di sinilah di bawah 60 tahun, kan kebanyakan di bawah 60 tahun itu sudah lupa. Coba aja saya tes ya, Mas Fajar itu lahirnya siang, malam atau pagi Mas? Pagi Fajar, jamnya jam berapa? Kamarnya masih ada nggak kamarnya sekarang? Udah nggak ada. Rasulullah itu satu-satunya manusia yang semua perbuatannya tercatat, semua ucapannya tercatat, bahkan diamnya Rasulullah pun terhadap perbuatan sahabat tercatat. Makanya ada sunnah fi'liyah, segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada sunnah qauliyah, segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu hadis atau sahabat melakukan sesuatu, Rasulullah perintah enggak, Rasulullah tahu, lalu Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah tidak melakukan. Itu namanya sunnah takririyah tercatat. Saya tes lagi nih Mas Fajar. Mas Fajar dari pagi itu apa aja yang dilakukan tuh Mas Fajar? Ingat nggak? Dari pagi aja. Bangun tidur ngomongnya apa saja, ke kamar kecil berapa kali, baru tadi pagi. Udah, apalagi 1 minggu. Rasulullah itu zaman Rasulullah masih sugeng, masih hidup, tidak boleh ditulis Pak. Siapa yang pertama kali nulis hadis, nulis sunnah Rasulullah? Imam Bukhari. Jarak Imam Bukhari ke Rasulullah kurang lebih 200 tahun. Ini kan luar biasa. Rasulullah itu nasabnya jelas. Dari Rasulullah bin Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib sampai bin Sis bin Nabi Adam alaihissalam. Kita 7 aja udah bagus. Mas Fajar lagi nih, karena sama-sama orang apak ini. Mas Fajar, bapaknya siapa namanya? Sanusi. Bapaknya Pak Sanusi? Marsan. Bapaknya Pak Marsan? Bapaknya Pak Karyadi? Wallahu a'lam. Mas, siapa bapaknya jenengan? Bapaknya lagi? Bapaknya lagi? Udah nggak tahu. Aduh. Anak-anak mahasiswa itu hanya satu aja Pak. Kakeknya siapa? Nggak tahu Pak. Cuma manggilnya kakek-kakek aja. Artinya kita itu harus bangga, bersyukur sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kita diakui sebagai umat Rasul Pak, pasti masuk surga. Asal kita diakui sebagai umat Rasul, tinggal kloter keberapa saja kita masuk surganya. Tapi itu ada jaminan Pak, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang nggak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku ya masuk surga. Wa man asani, dan orang yang maksiat kepadaku faqad aba, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk rahmatan lil alamin,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus untuk merahmati alam semesta ini, Pak. Bukan rahmatan lil mukminin tok, bukan rahmatan lil insaniyin tok. Jin pun mendapatkan rahmat, orang kafir pun mendapatkan rahmat, karena Rasulullah SAW diutus atau lahir ke dunia ini untuk merahmati alam semesta ini. Salah satu ulama sepakat bahwa orang kafir mendapatkan rahmat atau dirahmati, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu adalah ditundanya azab. Coba zaman dulu, Pak, kalau kita baca Al-Qur'an, pada saat zamannya Nabi Musa, ada orang hari Sabtu kerja, itu langsung jadi monyet itu. Ada orang berbuat maksiat langsung diadab itu. Ini ditunda. Itu bagian daripada rahmat. Rasulullah SAW mengajarkan kita Islam moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, al-ayah. Kita itu dijadikan umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, umat yang menyeimbangkan antara hubbuddin dan hubbul waton, menyeimbangkan antara bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita fanatik terhadap agama, juga kita patuh taat terhadap negara kita. Kita tuh harus mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti ijma, mengikuti qiyas. Tapi pada saat kita menjalankan pemerintahan, kita ngikutin undang-undang dasar dan Pancasila. Kita itu harus ruku, harus sujud pada saat kita sholat. Tapi pada saat kita upacara bendera, harus hormat bendera. Harus bisa membedakan mana syariat, mana adat. Jangan semuanya itu akan disyariatkan, semuanya diadatkan. Bahkan Rasulullah pun tidak merubah adat. Contoh, pakaian. Kadang ada orang yang fanatik, saking fanatiknya, pakaiannya gamis, mengatakan saya sunnah Rasul, saya sunnah Rasul. Kalau diniatkan. Karena pakai gamis itu tradisi atau adat orang Arab. Jangankan Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal pun pakai gamis, wong pakaiannya itu. Rasulullah lahir melihat kakek paman-pamannya itu memakai gamis, Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Rasul, tidak merubah adatnya orang Arab pakai gamis. Rasulullah pakai gamis. Jadi kalau bapak-bapak yang suka pakai gamis, silakan. Bagaimana untuk mendapatkan sunnah Rasul? Maka niat bismillah pakai gamis, karena Rasulullah pakai gamis. Tapi kita jangan salahkan orang yang pakai batik. Kita saya lahir di Cilacap, lihat bapak saya, Pak Lek saya, Pak De saya pakai batik, saya udah bisa nyari duit beli batik, maka saya pun memakai batik mengikuti tradisi atau budaya-budaya leluhur saya. Jadi kita bisa membedakan mana adat, mana syariat. Kadang orang itu kalau dibilang perempuan itu wajib pakai jilbab, Pak. Ada ngomong enggak wajib pakai jilbab, itu langsung emosi. Itu bahasa kitanya itu sumbu pendek itu, langsung emosi. Padahal syariatnya apa, Pak? Syariatnya nutup kepala, kan nutup aurat itu kan boleh nggak? Apa nutup aurat itu harus pakai jilbab, umpama seperti itu kan? Ya, tapi kadang yang fanatik itu udah langsung marah dulu itu. Makanya Islam yang moderat itu adalah la tekstualian wala liberalian. Bukan Islam yang apa-apa itu harus sesuai dengan teks. Banyak sekali, Pak, yang kita lakukan itu secara teks aslinya secara langsung tidak kita temukan. Contoh saja, Pak, kita itu sekarang kalau sholat sunnah taraweh itu berjamaah. Bahkan ada anak-anak kita yang salah paham. Kalau sudah kemalaman, masjid itu sudah sholat tarawih, itu dianggapnya nggak ada tarawih lagi. Padahal tarawih itu dari ba'da isya sampai sebelum subuh itu boleh waktu sholat tarawih kapan saja. Tapi anak-anak kita kadang salah pemahaman seperti itu. Kenapa? Karena dianggapnya kalau tidak berjamaah tidak sholat tarawih. Padahal zaman Rasulullah itu sholat tarawih tidak berjamaah.
Sekarang kita sholat tarawihnya berjamaah. Berarti apa? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi, Pak. Pada saat Rasulullah itu dimi'rajkan, Rasulullah itu mendengar langkah sendalnya Bilal bin Rabah. Waktu itu Bilal bin Rabah belum masuk Islam, Pak. Waktu itu Rasulullah belum tahu siapa Bilal bin Rabah itu. Sekian turun, sekian lama paham Bilal bin Rabah, baru Rasulullah menyampaikan, Bilal, dulu saya pada saat dimi'rajkan, saya itu sudah mendengar langkah sendalmu itu di surga. Subhanallah. Langkah sendalnya Bilal. Kalau kita kan teplak-teplak itu, oh suaranya Pak ini nih, suaranya Pak ini. Rasulullah itu sudah mendengar langkahnya Bilal itu. Apa yang kamu lakukan, Bilal? Saya tidak wudhu kecuali habis wudhu melakukan sholat sunnah syukur wudhu. Tidak pernah Rasulullah ajarkan. Islam yang tidak tekstualis. Kenapa? Karena prinsip kita, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul ambil, dan apa-apa yang dicegah tinggalkan. Ayatnya itu mengatakan naha, bukan taroka. Naha itu yang dicegah, taroka itu yang ditinggalkan. Rasulullah itu meninggalkan sesuatu yang sekarang kita lakukan itu bisa jadi karena saking sayangnya Rasulullah terhadap kita. Contoh pada saat Rasulullah ditanya, pada saat Rasulullah malam keempat tidak ke masjid pada saat sholat tarawih, subuhnya Rasulullah baru menyampaikan, semalam saya tahu kalian di masjid, saya sengaja tidak keluar ke masjid, khawatir sholat tarawih naik hukumnya dari sunnah menjadi wajib. Itu kan saking sayangnya sama kita. Kan sekarang survei membuktikan kan, di semua masjid itu kalau makin lama Ramadannya itu masjidnya softnya banyak majuan katanya. Ya tinggal imam sama Bilal aja. Coba kalau diwajibkan, kira-kira gimana itu? Contohnya lagi umpama, pada saat Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq memimpin perang namanya perang Siffin, melawan orang yang tidak mau membayar zakat. Orang Muslim, Pak, tidak mau membayar zakat. Makanya perintah yang paling banyak ibadah itu adalah perintah bayar zakat itu. Saking dableknya, zaman dulu disuruh bayar zakat itu, padahal cuma 2,5%. Terjadi perang. Pada saat perang itu 70 hafidul Quran gugur dalam satu peperangan. Sahabat Umar usul agar Al-Quran dibukukan. Ditolak awalnya, Pak, sama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa ditolak? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya disetujuilah Al-Quran dibukukan. Tapi tidak ada harkat, tidak ada titik, tidak ada doma. Seret, ditulis oleh Katibur Rasul, sekretarisnya Rasul, namanya Zaid bin Sabit. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Quran tidak ada harkat titiknya. Ada seorang tabi'in, berarti tabi'in itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau sahabat, orang mukmin yang bertemu dengan Rasulullah. Kalau tabi'in, orang mukmin yang bertemu dengan sahabat atau santrinya sahabat, itu namanya tabi'in. Namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali. Barulah bikin alif fathah a, alif kasro i, alif doma u, a i u, nun mat nun, titiknya satu di atas, ba titiknya satu di bawah. Sudah dikasih itu, ke bawahnya lagi ada ulama yang menyusun ilmu tajwid. Nun mati bertemu dengan wawu, huruf wawu, itu dibacanya mewalin, tulisannya kan menwalin. Bertemu dengan ba dibaca membakti, tulisannya kan membakti. Disusunlah ilmu tajwid. Zaman itu belum ada ilmu tajwid, zaman Rasulullah belum ada ilmu tajwid, zaman sahabat pun belum ada ilmu tajwid. Jadi tidak ada kita membaca Al-Quran ada harkatnya, tidak ada zaman Rasulullah SAW. Sampai sekarang masih banyak orang yang keder. Kadang nanya, Pak Ustadz, nun itu yang titiknya di atas apa di bawah sih? Ya itu yang di bawah atau ya yang di atas sih? Padahal sudah ada titiknya. Bagaimana kalau tidak dibukukan? Wala liberalian, dan Islam moderat itu Islam yang tidak liberal. Islam liberal itu Islam yang menjalankan agama kalau masuk akal saja, Pak. Kalau nggak masuk akal itu tidak mau mereka akui. Padahal agama tidak semuanya masuk akal.
Banyak agama yang tidak masuk akal. Saya kasih contoh. Bapak-bapak, kalau bapak ibu ada ibu-ibunya ya. Bapak-bapak kalau mau sholat sudah duduk kentut, berani sholat? Berani sholat nggak pak? Kentut? Nggak. Terus ngapain? Wudu. Pada saat wudu, yang salah dicuci nggak? Malah nggak dicuci, iya kan? Oh batal. Kenapa? Kentut. Harus ngapain? Wudu. Bagaimana cara wudu? Cuci muka, niat cuci muka, cuci tangan, sebagian kepala, kaki tertib. Yang salah malah dibiarin aja. Kan nggak masuk akal itu. Banyak agama yang tidak harus masuk akal karena pembahasan agama itu di dalam hati, bukan hanya di dalam otak. Karena kalau hanya di dalam otak, mohon maaf, ada orang stroke saja hafalannya hilang semua itu. Makanya al-ilmu fis sudur, ilmu iman itu ada di dalam hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wala hokkan, Rasulullah itu tidak mengajarkan orang yang senang nyebar berita hoax. Apakah berita hoax sudah ada zaman Rasulullah? Wah, sudah ada pak. Rasulullah itu pernah mendapatkan informasi bahwa istrinya Siti Aisyah itu selingkuh pak. Coba kalau sekarang itu diviralkan gitu bahasanya lah ya. Rasulullah itu pernah ditinggalkan oleh 300 pasukan perangnya. Pada saat apa? Perang Uhud. 1000 pasukan Rasulullah yang sudah terdata bahasa kitanya. 300 hilang, nggak ikut perang, itu nggak ngomong itu. Itu karena berita hoax. Sekarang berita hoax itu luar biasa. Pokoknya kalau bawahnya viralkan itu pasti hoax itu. Wala caci maki ya. Nggak senang mencaci maki. Sekarang katanya ada orang kalau ceramah nggak pakai ayat Al-Fatihah sampai Anas, nggak pakai. Bikin surat sendiri apa? Surat apa? Al-caci wal maki katanya. Jadi caci maki. Pokok Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo kita perhatikan sekarang. Apapun bisa dijadikan media untuk memecah belah umat. Rasulullah di Madinah ada masjid kecil pak. Masjid Ijabah itu masih gedean masjid ini. Ya, masih gedean masjid sampai tiang itulah masjidnya paling. Masjid kecil di Madinah. Bapak-bapak kalau ke Madinah ngomong aja sama mutawifnya, antarkan saya ke Masjid Ijabah. Kenapa dikasih nama Masjid Ijabah? Karena Rasulullah berdoa di situ dijabah. Tapi ada satu doa Rasulullah yang tidak dijabah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, jangan hancurkan umatku karena perpecahan. Allah tidak mengijabah doanya Rasulullah. Maka umat Islam sekarang masya Allah, dari masalah presiden, dari masalah gubernur, pilihan bupati yang di kampung, pilihan kepala desa yang di kampung, sampai pilihan ketua masjid pak sekarang ribut. Ada lagi sekarang yang lagi gencar masalah nasab. Ya, kalau nasab nggak usah diributin, nasib yang perlu diributin. Beda pendapat itu biasa, yang repot itu beda pendapatan katanya gitu. Tapi itulah media pak, hanya jadi media saja. Nanti habis ini apa? Habis ini apa? Habis ini apa? Luar biasa. Mari kita yang bagian kecil dari umat Islam di Indonesia, kita prinsip kita pokoknya ketemu dengan non muslim itu saudara kita. Lakum dinukum waliyadin. Jangan bahas-bahas akidah. Paling gak suka saya itu kalau ada di YouTube kadang ngikut kadang nongol mantan ustadz yang murtad debat dengan mantan pendeta yang mualaf. Ngapain didebatin? Satu ngalor satu ngidul kok. Hidayah itu nggak bakalan didebatin. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, besannya Rasulullah, diminta oleh Rasulullah, dirayu oleh Rasulullah. Paman, ucapkan 2 kalimat syahadat di kupingku, nanti saya akan bersaksi di akhirat. Enggak mau. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, besannya Rasulullah, tidak diberi hidayah iman Islam. Ini kok didebatkan kayak orang kurang kerjaan ya. Kalau kita ketemu sama umat Islam, ya beda-beda subuhan kunut atau enggak, terus kalau baca sholawat sayyidina atau enggak, kalau tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah, atau ada yang gerak-gerak atau ada yang muter-muter, enggak usah ribut. Itu wilayatul khilafiyah, wilayah khilafiyah yang dari zaman dulu sampai besok sore kiamat itu nggak bakalan selesai. Itu kalau mau diributkan itu malah akan memecah belah umat, malah akan bikin hatinya kotor.
Kalau debat yang menang sombong, yang kalah pasti akan jengkel. Ngapain? Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan jenengan, amal kami ya. Saya yang berbuat, saya akan bertanggung jawab kepada Allah. Amalan jenengan, monggo jenengan berbuat, jenengan yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ribut gara-gara hal-hal yang kecil. Tapi kalau ada penyimpangan baru kita luruskan. Jadi kalau ada yang beda-beda khilafiyah, beda-beda pendapat yang furu'iyah, yang kecil-kecil, harus kita toleransi. Tapi kalau ada orang mentang-mentang pulang dari Mekah ini saking ibadahnya, saking lagi mempengnya, lagi rajinnya, sholat subuhnya 4 rakaat itu, lagi senengnya, itu baru harus kita amputasi. Insya Allah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang ramah. Bagaimana Rasulullah, Bapak Ibu, satu saja yang kalau kita bisa melakukan itu udah luar biasa. Tentang fisiknya aja, Rasulullah itu jalan kayak orang turun tangga, Pak. Maksudnya apa? Nunduk, bukan tenganga itu bukan. Rasulullah itu kalau jalan seperti orang turun tangga. Rasulullah itu selalu wajahnya itu ceria, kayak tersenyum gitu, tersenyum. Kalau kita kan kadang mau difoto baru tersenyum. Coba kalau kita cepet 10 kali, 9 kali gitu, jangan di-share 9, malu karena cemberut. Kalau ayo silakan bapak-bapak difoto, baru senyum. Rasulullah itu tersenyum. Rasulullah itu badannya wangi tanpa minyak wangi, tapi masih pakai minyak wangi. Kadang kita udah nggak wangi, nggak pakai minyak wangi. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belum bisa mengikuti sunnah Rasul yang berat-berat, sholat qiyamul lail karena kantor padat, kadang kan kita tidur susah bapak-bapak ya, apalagi kalau ada bola kan, tidurnya tahajudnya lewat terus. Tahajudnya umpama kita lewat terus, usahakan kita sholat sunnah duha 2 rakaat. Enteng banget itu sholat sunnah duha. Kenapa? Kan kita baru nyampe kantor, kadang ke kamar kecil, Pak, lepek lah, pengen pipis lah, itu hampir pasti itu orang masuk kantor kamar kecil dulu itu. Ya tambahinlah sholat duha 2 rakaat. Setiap manusia itu punya 360 persendian. Setiap hari kita harus sodakoh 360 kali. Untuk mensodakoh ini persendian ini 360 kali. Kan kita susah tuh 360 kali. Kayaknya kita juga jarang hitung 300, bukan 360.000, bukan 360 kali, tapi itu semua bisa diganti dengan sholat sunnah duha 2 rakaat. Jadi kalau kita sholat sunnah duha 2 rakaat, sama saja kita sudah mensodakohi persendian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.